Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan tahapan siklus Krebs. Apa yang terjadi di tahapan siklus Krebs? Ingat, dua tahapan sebelumnya yaitu tahapan glikolisis dan juga tahapan dekarboksilasi oksidatif. Kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs. Ya, nah di sini saya coba gambarkan, jelaskan lewat sebuah diagram. Ini namanya siklus Krebs. Berarti kalau ingat kata siklus, apakah dia berulang? Tentu dia berulang. Ya, nama juga siklus. Ya. Nah, di sini ada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Saya ganti warna. Ini merupakan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Ya, dari asam pirufat 3 atom karbon membentuk asetil-CoA dengan 2 atom karbon. Dari asetil-CoA ini itu akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, asetil-CoA ini, asetil-CoA itu akan bereaksi dengan asam oksaloasetat, ya, dia akan berubah menjadi asam sitrat. Oke, lihat jumlah atom karbon. Di sini ada 2 atom karbon, asam oksaloasetat berapa atom karbon? 4 C. Ya, dia bergabung menjadi asam sitrat dengan 6 atom karbon. Ya, dari hasil ini, ya, itu akan dihasilkan KOA. Ya, dari proses ini itu akan dihasilkan KOA dan juga proses itu dihidrolisis oleh H2O. Ya, ini dihidrolisis oleh H2O. Ya, hasilin sitrat dan juga ada KOA yang dihasilkan. Ini KOA keluar. Oke. Dari asam sitrat ini kemudian dia akan berubah secara dia akan mengalami isomerisasi atau perubahan isomer. Dia akan berubah menjadi isositrat. Saya skip dari asam sitrat, dia berubah menjadi asam isositrat. Ada yang unik di sini. Yang unik adalah terjadi proses hidrasi dan juga dehidrasi. Artinya dehidrasi kan kehilangan air. Nah, lihat di gambarnya, ini ada kehilangan air. H2O keluar, tapi ada juga proses hidrasi. Ada masuknya air di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini terjadi pertukaran atom hidrogen dan juga gugus karboksil. Ya, hidrogen dan juga gugus karboksil daripada si H2O. Dari asam sitrat berubah menjadi asam cis akonitat, kemudian dia berubah menjadi asam isositrat. Tetap sama 6C menjadi 6 atom karbon karena dia belum ada pelepasan karbon. Oke. Nah, dari asam sitrat isositrat ini terjadi tahapan dekarboksilasi. Ingat, di tahapan dekarboksilasi kemarin artinya apa? Artinya dekarboksilasi kehilangan CO2. Dari 6 atom karbon, CO2 keluar, berarti tinggal 5 atom karbon. Nah, 5 atom karbon ini kita sebut dia sebagai asam alfa. Alfa ketoglutarat dengan 5 atom karbon. Karena CO2 sudah keluar. Nah, perubahan dari asam isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat, ternyata kedatangan si NAD+. Nah, NAD+ ini masuk, dia berubah menjadi NADH. Oke, NADH ini sebagai hasil oksidasi dan juga ada H+ yang nantinya mereka ini akan masuk ke tahapan yang keempat, sistem transport elektron. Ya, ingat-ingat ya, kita akan masuk nanti ke tahapan sistem transport elektron. Oke, setelah dia NADH dihasilkan, CO2 juga dikeluarkan, akan terbentuk asam alfa ketoglutarat. Dari asam alfa ketoglutarat dia mengalami dekarboksilasi yang kedua. Ya, berarti apa yang hilang? CO2 karena kan dekarboksilasi. Dari 5C, CO2 keluar menjadi suksinil CoA 4C. Ya, 5C 5 atom karbon menjadi 4 atom karbon, CO2 keluar. Di proses ini juga NAD+ masuk menghasilkan NADH. Ya, ini ada NADH juga yang dihasilkan. Nah, pada tahapan ini terjadi pembentukan ikatan dengan koenzim A. Nah, CoA. Ini CoA masuk. CoA masuk. Kalau yang pertama kan CoA keluar. Ini CoA keluar. Kalau ini CoA masuk. Sehingga dari asam alfa ketoglutarat kehilangan 1 atom karbon menjadi 4 atom karbon, datanglah si CoA menjadi suksinil CoA. Ini suksinil CoA, ya. Nah, suksinil atau suknimil itu sama saja, ya. Dia berubah di dalam proses ini, dia akan berubah menjadi asam suksinat. Proses ini proses yang cukup panjang. Simpelnya adalah koenzim A yang tadinya baru masuk, dia dikeluarkan kembali.
Karena ada yang menggantikan ternyata. Yang menggantikan siapa? Yang menggantikan adalah si fosfat. Nah, fosfat ini masuk kemudian bergabung dengan GDP. Difosfat GDP. Ketambahan dengan satu fosfat menjadi GTP. Ya, trifosfat. Sebenarnya GTP ini sama aja dengan ATP, prinsip kerjanya. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya kalau mau ambil kalau mau dibilang GTP atau ATP sama saja sebenarnya prinsip kerjanya. Ya. Nah, dari proses suksinil CoA terbentuk CoA keluar, terbentuk GTP akan menghasilkan asam suksinat. Dari asam suksinat 4 atom karbon, ya, dia akan selanjutnya menghasilkan berubah menjadi asam fumarat. Nah, apa yang terjadi di sini? Pengubahan suksinat menjadi fumarat, suksinat ini itu dioksidasi dengan cara apa? Lepas elektron. Lepas elektron dari 2 atom H menjadi fumarat. Ya, elektron yang dilepas itu kemudian berikatan dengan FAD sebagai penerima atau akseptor sehingga terbentuk FADH2. Lihat dari gambar. Nah, FAD elektron dilepas diikat oleh si FAD, elektron dari mana? Dari si suksinat dilepas diikat oleh FAD menghasilkan FADH2 sehingga terbentuk asam fumarat. Nah, FADH2 ini juga akan masuk ke dalam tahapan yang keempat, sistem transport elektron. Nah, dari asam fumarat ini, ya, kemudian dia terjadi, nah, coba kembali di tahapan yang ke-8. Apakah dia dehidrasi atau hidrasi? Dia terjadi hidrasi, ketambahan H2O di sini, ya. Fumarat mengalami hidrasi sehingga membentuk malat di sini. Ya, malat kemudian dioksidasi, lepasin elektron dari satu atom H-nya, membentuk asam oksaloasetat yang terakhir ini. Nah, NAD datang. NAD sebagai penerima elektron atau akseptor juga itu akan membentuk NADH dan juga ada H+-nya. Ya. Nah, NADH yang ada di sini itu juga akan masuk ke dalam sistem transport elektron. Dari proses ini terbentuk asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat akan berikatan kembali dengan si asetil CoA. Karena ini siklus, dia berulang-berulang begitu saja. Ya. Dari hasil sini kita bisa melihat bahwa terjadi pembentukan NADH, ya, NADH, ada juga CO2, ini CO2, ada juga GTP atau ATP, ada juga FADH2, di sini ada NADH juga. Yaitu dari proses siklus Krebs. Dari proses siklus Krebs ini kita akan masuk ke dalam tahapan yang terakhir, tahapan sistem transport elektron.